Rumah ini luas tanahnya 660 meter persegi, tapi dibangun cuma satu lantai aja dan jadinya asik banget. Yuk, Inspira Homes episode Rumah T1. Let's go! Halo, nama saya Andin. Selamat datang di Rumah T1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ketemu sama ownernya Mbak Andin. Ya, halo. Terima kasih kita sudah dibolehin datang ke sini, berkunjung ke sini ngeliput rumahnya nih Mbak. Ini rumahnya inspiratif banget. Boleh tahu nggak Mbak, luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa Mbak rumahnya? Kalau Rumah T1 ini luas tanahnya kurang lebih 660 meter persegi dan luas bangunannya 350. 350 meter persegi dan dibikinnya dominannya satu lantai ya Mbak ya? Iya, dominan satu lantai, kita lantai kedua hanya untuk servis aja sih. Oke, nah ini rumahnya kan kalau aku lihat juga ini sepertinya dua rumah sebelumnya ya Mbak ya? Iya, betul. Dulu ini kita cuman punya rumah T1 ini, makanya namanya Rumah T1. Oh, oke. Jadi nomor rumah sih sebenarnya. Nomor rumahnya T1. Iya, Oke. terus ini renovnya kita lakukan setelah tetangga kita pindah. Kita rencana mau gabungin kedua rumah ini. Oh itulah makanya ini T1, sini T2 sekarang jadi satu rumah. Iya, harusnya sih rumah T1 2 ya. Nah, ini boleh diceritain dikit nggak Mbak? Ini konsep desain rumahnya seperti apa sih Mbak? Jadi ini sebenarnya rumah orang tua kita yang waktu itu minta tolong karena saya arsitek dan suami saya juga arsitek. Wih keren nih. Terus. Minta tolong didesain untuk gabungin dua rumah ini. Rencananya sih mau minimalis, tapi kayaknya kurang cocok karena iklimnya sangat tropis kan. Jadi kita rencana memang gabungin antara minimalis dan tropis seperti villa di Bali gitu sih. Oh, oke. Nah terus makanya kalau aku lihat juga ini banyak unsur-unsur kekayuannya ya Mbak ya? Iya, kita biar tetap ada warm tropisnya, kita tetap kasih ada elemen kayunya, terus jendelanya juga makanya masih gede-gede sih. Kalau minimalis banget kan jendelanya biasanya kecil-kecil. Jadi menyesuaikan sama iklim di sini itu Iya. tadi ya Mbak ya? Terus aku juga pas tadi baru banget nyampe, kayak ini tanaman-tanaman di rumah Mbak Andin juga kan yang sini kan ya? Iya, itu emang hobinya orang tua. Oh gitu? Jadi banyak tanaman-tanaman gini. Jadi rindang banget suasananya, apalagi pas baru banget teman-teman habis hujan nih. Nanti kalau masuk ke dalam sama sih, isinya banyak tanaman juga. Wih. Dan ada kolam ikannya, menarik nih cerita kolam ikannya juga nih. Kalau ikan juga. Nah, kalau aku lihat Mbak sebelum kita masuk di sini kan rumahnya juga ada kayak apa? Modelan pelananya gitu ya? Iya, sebenarnya itu buat aksen aja sih, karena kita kan cuman satu lantai itu bikin fasadnya untuk menarik tuh agak susah kan. Oh iya, oke. Kalau- Apalagi luas ya Mbak, Iya, lebar gini lebar di depan. Jadi kalau yang di sini sisinya flat, kita gimana sih biar agak lucu gitu. Jadi cuman bisa diaksenin yang bagian ujung ini aja sih. Sisanya kebanyakan flat aja. Sekarang Paling apa ya? Apa tuh, Mbak? Ini sebenarnya ada si lampu Oh, boleh? suryanya sih. Oh boleh, oh ini ya. Heeh. Oh ada lampu ini, lampu solar. Iya, lampu solar ini kita pasang di bagian luar gitu. Kadang lucunya sih kalau orang lewat malam itu kadang suka kaget karena biasanya kan gelap, tapi pas lewat jadi tiba-tiba terang gitu. Oke, dan ini juga kalau aku perhatiin kanopinya full juga ya Mbak ya, dari sono sampai sini ya. Iya. Oke, boleh kita masuk atau ada hal lagi Mbak yang mau disampaikan? Udah kali ya. Oke, kita sambil masuk kali ya. Berarti akses pintu masuknya itu dari sini ya Mbak ya? Iya, sebenarnya ada dua sih, di belakang juga ada Oh oke. pintunya. Nah, pas sampai sini benar-benar terasa luas sih teman-teman ya. Luas tanahnya tadi 660 itu Iya, ya Mbak ya. lebar masuknya ya. Boleh diceritain dikit nggak Mbak? Di sini tuh area apa? Terus kemudian di sebelahnya sini area apa? Di sini sebenarnya kita full emang pakai parkir aja sih. Sama kalau ini emang main entrance-nya kita. Oke. Jadi kita masuk ke sini ada bukaan kecil nih di bawah. Iya tuh lucu banget tuh ada bukaannya tuh. Karena kita nggak pengen orang masuk kan langsung lihat kita duduk di dalam. Oh iya. Tapi kita pengen tetap kadang mau ngintip kan di luar ada siapa. Oh iya iya. Sama kita ada pasang kolam ikan di sini, jadi biar kita bisa ngeliat ke kolam juga dari dalam ya. Kita masih tetap bisa ngeliat ke sini. Ini requestnya siapa nih Mbak? Biasanya kalau kolam tuh requestnya Pak suami tuh biasanya. Bapak-bapak sih biasanya emang.
Tapi kita emang pasang beberapa kolam ikan itu buat tambahan view sih. Jadi karena kita main view-nya kolam renang, kalau yang nggak kena kolam renang biasanya kita tambahin kolam ikan. Nah Mbak, sebelum masuk nih, kalau kita masuk udah menarik banget. Aku pengen lihat lagi dulu. Berarti dari lebar 24 meter ini emang mostly ini ya Mbak ya, carportnya ya Mbak ya? Iya, carport. Karena kebetulan ini kita rumah bareng-bareng, jadi mobilnya ada beberapa butuh Butuh space. butuh space. Jadi memang diprioritasin juga ya Mbak ya? Iya. Terus kalau aku lihat emang ini nih, tanamannya tuh banyak banget sampai dalam sini juga ya? Iya, kita ke samping juga ini sih diterusin tanaman. Ya itu sih karena kita mau kesannya tropis gitu, jadi emang tanaman kita banyakin juga. Oke. Oh ya Mbak, aku boleh nanya ini nggak? Material dari si kanopinya ini apa nih Mbak pakainya Mbak? Jadi dulu pernah sempat kita pakai apa sih yang agak bening tuh ya? Solar tough ya, solar flat. Iya, gampang noda gitu loh. Oh, oke. Terus kemudian diganti ini ya. Ini kayaknya UPVC ya. Iya kayaknya. UPVC yang agak masih transparan dikit ya. Aku mau tanya ini nih Mbak. Ini pintunya berarti full solid. Terus ini Mbak dibikinnya double door ya Mbak? Iya, Dan double door. nggak kelihatan. Kita frameless semua. Oh gitu ya. Heeh. Kita emang pengen waktu itu konsepnya ambil yang frameless, lebih minimalis aja Minimalis sih. aja ya. Kalau nggak ada frame-nya kan lebih. Keren. Kayu solid full. Oke Mbak, boleh kita masuk Mbak? Boleh. Permisi. Wih, ini bener-bener pas ketika udah masuk teman-teman. Wah, cakep banget. Gimana Mbak? Boleh cerita dikit nggak Mbak? Layoutnya rumahnya seperti apa? Ini kan pas kita masuk langsung luas banget. Oh iya, kita jadi emang sering ngadain acara keluarga di sini. Jadi emang request dari orang tua pengen bikin area tengahnya tuh jangan terlalu banyak sekatnya. Oke. Jadi waktu ngumpul keluarga itu bisa besar gitu space-nya, dan makanya kita nggak naruh alat-alat perabotan yang terlalu berat-berat juga. Jadi ini semua bisa kita geser gitu. Menarik. Ini saatnya gantian Miftah nih akan nanya ke Mbak Andin. Oke Mbak Andin, sekarang gantian sama aku nih, kita ngebahas dalam rumahnya ya. Nah ini kan kalau misalnya di dalam rumahnya juga emang luas banget ya Mbak, emang tanahnya juga gede ya Mbak ya. Cuman pertanyaanku, boleh nggak sih Mbak, kenapa cuma satu lantai gitu? Pertanyaan orang yang nggak tahu ya Mbak. Ya. Kita tuh memang pengennya satu lantai aja karena memang pas dihitung jumlah kamarnya itu udah pas. Oke. Dan kita waktu itu sempat emang bolak-balik sih, coba masukin desain tangga, terus bikin ruangan lagi di atas. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya nanti kalau ada 2 lantai, akan ada salah satu lantai yang nggak terlalu kepake gitu. Karena semua kebutuhan udah cukup sih. Oke, berarti menyesuaikan kebutuhannya ternyata Iya. sudah terakomodir semua di satu lantai ini Iya. gitu ya Mbak Andin ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya Mbak, ada apa aja nih Mbak? Mulai dari sini dulu kali ya. Iya. Pas masuk berarti di sini kan ada Ini ruang tamu ruang kita. tamu ya. Nah, untuk konsep ruang tamunya sendiri seperti apa nih Mbak? Saat Sebenarnya ini ruang tamunya kita leburin sama ruang keluarga sih. Oke. Jadi kalau yang paling beda mungkin dari ruang tamu yang lain, kita di sini ada kayak movable partition gitu. Oke. Ini jadi kita bisa keluar, kita buka. Boleh dipraktekin? Coba ya. Coba yuk kita ya. Kata Mbak Andin tadi agak sedikit enggak tuh bisa ternyata. Bisa cuma ya gitu. Oke. Ini kita ada 2 partisi gitu. Jadi kalau misalnya waktu mau private, ini kita bisa tarik terus sampai Sampai ujung. sini. Nah, ini Coba. ada 2. Coba kita Boleh. aku bantuin Mbak. Ini. Bentar ya guys, sabar ya. Oh, oke. Tapi ini emang udah ada di desain awalnya, emang sudah seperti ini kan? Iya, udah. Karena memang kita pengen tadi sih kan ruangannya luas gitu. Jadi gimana caranya waktu itu kita nggak mau ada rel bawahnya, tapi mau ada partisi. Jadi kita cuma pakai rel atas. Cuma minusnya karena kita cuma pakai rel atas, ini kadang bawahnya suka agak miring gitu sih. Oh iya, ini ya kan Mbak ya, agak miring. Jadi ya tinggal disesuaiin lagi aja Iya, gitu tinggal ya. agak disesuaiin lagi. Ini gitu. dari apa Mbak? Ini Materialnya? kita pakai WPC kalau nggak salah nih. Nah, Oke. Dan emang bener-bener tinggi sampai atas ya. iya. Oke, terus di sini berarti di sebelahnya ada ruang apa lagi nih Mbak? Ini bener-bener asik banget sih Mbak lewat rumahnya. Karena aku ngeliat Iya. kayak staycation ya Mbak setiap hari ya. Iya, Di tengah-tengahnya dikasih kolam renang kan. Emang rencananya gitu biar kita nggak terlalu sering liburan ya, biar betah di rumah. Tapi kenyataannya gimana Mbak? Tetap liburan Tetap ya? liburan.
Oke, kalau di sini lebih dipakai buat ruangan apa nih Mbak Iya, Andin di berarti? sini ruang keluarga. Kita biasanya kalau nonton Netflix, makan pun sebenarnya lebih banyak di sini gitu sih, rame-rame. Karena luas juga ya, di sini bisa beramean gitu Iya, ya Mbak ya. rame-ramean. Oke, terus aku boleh tanya nggak dalam apa menentukan warna interiornya nih Mbak seperti apa? Kalau untuk warna sih kita nggak ada warna tertentu ya, cuman emang cari yang mostly kita banyakan putih ya di sini, karena emang ngejar tadi konsep minimalisnya dan emang biar center point-nya tuh emang di kolam gitu. Benar-benar setuju banget sih, karena emang semua orang pasti tertujunya sama kolam renang ini ya Mbak ya. Iya, karena kadang kalau kebanyakan warna jadi terlalu distraksi gitu. Berarti kan ini tadinya 2 rumah ya Mbak? Iya. Batasnya di mana nih Mbak? Kurang lebih sih di sini sih, yang ini. Oh di sini nih, Hmm. akhirnya di Jadi lebur jadi satu. dilebur jadi satu. Nah, Jadi gimana tadinya kita apa tuh, mau Mbak? nyatuinnya gitu kan? Emang jadinya karena kolam renang ini di center, semua dari kamar juga bisa ngelihat arah kolam. Kepake banget sih. Ini karena kita tiap hari lihat, jadi kayak tiba-tiba siang pengen berenang gitu. Nah, ini kalau untuk kolamnya sendiri, ingat nggak Mbak ini apa kedalamannya berapa? Kedalaman Panjang kita udah rencana sih emang harus 1,2 udah pas. Oke, nah berarti emang tengah ini benar-benar didedikasikan cuman emang untuk kolam ya Mbak. Dan ini Iya. full emang terbuka ya atasnya. Iya, ya? Bu. Kebuka semua atasnya. Jadi kalau hujan juga ya udah buangnya ke kolam dan aman sih so far nggak pernah yang kayak meluap atau gimana gitu. Iya, dan emang ini kayak ala-ala di Bali ya Mbak jadinya ya. Iya, kita di sini di atas pasang Lee Kuan Yew buat tadinya sih sempat nyobain polos, tapi pas dikasih Lee Kuan Yew kayaknya lebih seger gitu. Lebih seger ya, dan kayaknya subur banget ya Lee Kuan Yew-nya ya. Dari atas, dari sisi sini sama sisi sini. Iya, karena kita kan nggak ada space buat taman, jadi ya udah sebisa mungkin tambahin apa aja yang bisa nambahin hijau Ijo-ijo gitu ya, Iya, kayak Mbak di ya. sini kan ada potnya juga, Iya, di pojok-pojok iya, itu tambahin pot. Oke, kalau ini pakai kayu apa nih Mbak deckingnya? Ini pakai conwood. Oh ini conwood ya? Oke. Oke Mbak Andin, kita bergeser dikit ke sini. Sepertinya ada area yang menarik di sini. Kita boleh bahas dulu nggak Mbak nih? Musola ternyata ya Mbak ya? Iya, ini musola kita. Ini musola kita sengaja sih bikinnya nggak terlalu ketutup nih, cuman pakai partisi. Ini juga WPC juga nih, Sama kayak yang tadi ya? Oke. Cuman kalau yang ini fix nggak bisa digeser. Oke. Terus paling kita di sini karena nggak dapat view ke kolam, jadi kita bikin kolam ikan di depannya. Ada kolam lagi di sini. Cuman Iya. ikannya kayaknya beda ya Mbak ya? Ini mostly kita patin, nila, ya emang bukan ikan hias tapi buat dimakan. Jadi bermanfaat juga ya Mbak ya, karena dimakan Iya. ikannya nggak cuma buat pajangan doang hiasan di rumah. Tapi bener-bener asik banget sih Mbak. Ini emang berarti dari awal emang penempatan musolanya emang udah di depan kayak gini Mbak di rencana? Iya, rencana sih emang di depan. Terus tempat Adem wudhunya juga cuman kecil aja sih di sini. Karena paling kan buat tamu, biar kalau sholat tuh nggak mesti harus ke kamar. Nah ini kalau untuk lantainya pakai apa nih Mbak? Karena berbeda nih dari Iya, yang ya. Kalau ini kita HT aja sih, HT motif kayu. ini HT motif kayu ya. Jadi biar membedakan ruangnya juga ya Mbak ya. Mm-mm. Oh ya BTW ini bener-bener jendelanya sebesar ini ya Mbak yang dibuka. Iya. Tapi emang ya karena ini gede banget ya guys, pas dibuka adem banget, berasa adem gitu. Emang Anginnya. ini sih biar ada cross ini ventilation. Jadi emang ada beberapa gitu yang sini bisa dibuka, ini bisa dibuka. Nah sekarang kita ke sini, ini area untuk makannya berarti Iya, Mbak area Andin. makan sih. Tapi emang nggak besar sih kita kalau area makan karena lebih sering di sofa. Kita emang lebih seneng yang lebih informal gitu, yang santai gitu. Berarti sambil nonton TV di situ ya Mbak ya. Di sini tuh lebih banyak buat naruh makanan sih. Oke. Kalau acara keluarga apalagi itu banyak naruh makanan tuh di Full meja-meja kayaknya ya. full. Sini di situ. Cuman sepertinya di sini ada yang menarik juga nih, ada satu Oh, iya. space. Kita kelewatan nih guys. Ini apa Mbak Andin? Ini koleksinya orang tua. Oke. Iya. Ini apa Mbak? Ini jadi kayak piring-piringan kecil waktu mereka ke luar Jalan-jalan negeri, gitu ya. jalan-jalan. Kan orang biasanya ada yang koleksi magnet, ada yang koleksi gantungan kunci. Kalau ini mereka senangnya koleksinya Lebih ke piring. piring-piring kecil gitu. Terus dipajang di sini. Terus ya udah dibikin satu pajangan. Walaupun jadi kurang minimalis tapi nggak apa-apa. Ini jadi lebih personal. Tapi lucu sih Mbak. Ada tempatnya sendiri gitu Ada di sini tempatnya ya kan. sendiri. Oke, oke. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk di sisi sini
Berarti ini emang area dapurnya kan menyatu ya Mbak, sama ruang makan. Tadi kayak Mbak Andin bilang juga serba putih semua ya. Iya, dari lemarinya semua sampai ini solid surface-nya juga kita pilih yang Bener-bener marble, yang white juga ini. white semuanya Iya, ini kita pilih putih. di sini. Dan ini dapurnya sepanjang berapa meter nih Mbak? Kisaran 3 meteran sih. 3 meteran. Dan emang view-nya dari sini cakep banget teman-teman. Jadi Iya, kalau iya. masak nggak bosen ya Mbak? Iya, ini biar kalau motong gitu ya. Sambil ngelamun ya kan di sini ya. Masih view-nya ada Aduh, gitu ya. adem gitu kan ngelamun, apalagi sampai hujan gitu kayaknya syahdu banget. Iya, malah lebih sering duduk kita di sini kalau makan kadang. Kan. Oh, Jadi gitu. misalnya sambil ada yang masak, duduk di sini gitu. Wah, karena emang area untuk tempat duduknya kayaknya bisa di mana-mana ya Mbak ya. Kalau di sini kita kan dapur bersih ya. Iya, heeh. Jadi emang kita pakai kompornya juga di sini kompor listrik, tapi kita ada kompor gas juga di dapur kotornya. Oke, jadi kalau di sini tuh nggak untuk masak yang Berat. berat-berat gitu ya. Ini Masak paling- Indomie ya Mbak? Iya, Indomie, masak air, enggak ya. Itu Oke, paling oke. buat sarapan gitu, yang roti atau telur yang emang nggak terlalu heavy sih. Oke, dan terus ini emang storage-nya dibuat sampai atas ya Mbak semuanya Iya, di kita sini full ya? bikin full, jadi karena biar rapih gitu semua barang kita tutup, kita nggak ada yang pakai kaca atau apa, semua pokoknya kesannya clean aja gitu. Oke, nah di sebelah sini sebenarnya ada ruangan ya Mbak ya? Iya, di sini Kalau di sebenarnya ada 2 bedroom, ada main bedroom sama second bedroomnya lah. Tapi kita nggak bisa ke dalam ya guys, jadi kita mention aja dari luar itu apa. Oke, kita mau kemana lagi nih Mbak Andi nih? Apa lagi ya? Oh iya, aku mau nanya ini dulu deh. Pintunya ini loh Mbak, ini lapis berapa Mbak? Kok kayaknya Ini sliding sebenarnya door. lapis 3 sih. Nah, kita emang satu modulnya kita bikinnya gede, Gede banget sih. karena biar view-nya nggak kehalang. Soalnya agak kedap juga suara. Oh wow, bener-bener gede banget ya. Iya, kita ini modulnya gede, jadi kalau mau ditutup pun biar nggak kehalangan ini sih. Oh iya kehalangan benar view-nya teman-teman. gitu. Bener-bener bener. Jadi minor lah ya, cuman ada ini. Cuman tetap view-nya tuh tetap luas gitu ya Iya. Mbak, ke arah kolam. Kokoh banget loh pintunya. Ini apa Mbak? Ini astral aluminium. Oh ini astral. Oh iya, aku tahu. Oh, tahu. Wah, cakep sih emang. Kelihatan kokoh banget. Nah, Kak, kalau di belakang sini tuh ada apa aja Mbak Andin? Sisanya sih ke belakang ini dapur kotor sama area servis sih. Wih, ternyata masih sampai belakang sini loh. Iya, ini sebenarnya Ini- cuman koridor Mohon ini maaf aja. lah, lampunya nah. Aku mencari lampu juga nih. Ya, ini Berarti kalau ini juga kan- sebenarnya servis, jadi kamar mandi pembantu, terus di sini lemari sepatu gitu sih. Oh, di sini tuh penyimpanan gitu Iya, ya Mbak ya. penyimpanan. Oke. Maaf ya berantakan. Nggak apa-apa Mbak. Dan ini pintu menuju ke, Ini pintu belakang. Jadi pintu kita gerbangnya ada gerbang belakang juga. tapi nanti nembus ke yang depan tadi itu Iya. ya? Oh. Karena kita di hook kan. Oh Jadi iya kita deh, pintunya dua. benar. Oke, sekarang kita intip sedikit servis areanya. Nah, kalau servis area ini emang pertimbangannya kenapa Mbak ditaruh di atas kan? Dari tadi kan satu lantai nih rumahnya. Tiba-tiba servis areanya di atas aja nih gitu. Karena pertimbangan jemuran juga sih. Jemuran kan enaknya di atas ya. Terus emang pas kita desain juga di bawah udah full. Jadi emang kita perlu lantai 2-nya sedikit untuk servis. Ada kamar pembantu di sini, area cuci ini ada mesin cucinya di sini. Mesin cuci. Nah, di sini area jemurnya. Jadi yang kalau dari bawah nanti kelihatan ada banyak ini roster ya. Roster. Nah, itu sebenarnya di dalam Area rosternya jemur. area jemur gitu. Oke. Ini dia aksesnya dari sini itu bisa kelihatan. Ini kita bisa keluar Oh iya, aksesnya dari sini ya. dari sini. Nah, ini deh area. Nyambung ke Kalau mau lihat. situ untuk area jemurnya. Oke, lanjut lagi ya Mbak ke area lain. Nah, jadi kita ke sisi satunya nih Mbak ya. Tadi kan kalau dari pintu masuk kita ke kiri, ini kita ke kanan. Kalau ini tadi kan Mbak Andin bilang untuk tempat berkumpul ya bersama Iya, keluarga. Kumpul keluarga. Nonton Netflix ya Mbak ya. Sama penghubung ke 2 area tempat tidur sih di sini. Oke, boleh kita lihat? Boleh. Ayo Mbak. Oh, berarti ini yang lewatin koridor dulu. Nah, ini yang menarik atasnya nih Mbak. Kalau atas ini pakai apa Mbak berarti atapnya? Jadi ini kita sama pakai WPC juga untuk kisi-kisinya, tapi di atasnya kita pakai skylight. Jadi kita pasang skylight di sini, makanya ini kan jam-jam segini sore ini juga masih terang Masih kan. terang, iya. Kita nggak perlu nyalain lampu.
Berarti jendelanya dipindah ke atas gitu ya Mbak ya? Iya, simpelnya? sebenarnya gitu. Iya, oke. Nah ini kamar apa nih Mbak? Ayo Ini Mbak. kamar anak. Sebenarnya ini tadinya ruang tidur biasa, tapi karena kita udah punya anak, ini kita rubah sih jadi kamar main anak. Wih, ini bener-bener Gitu. ruangan bermain sih ya, kalau Iya. bisa aku bilang. Ya, Tapi ruangan banyak mainannya yang agak berantakan memang jadinya. dan tapi emang view-nya kalau dari dalam sini tetap dapat view kolam ya Mbak ya? Iya. Adil banget pokoknya kolamnya ini tuh buat semua yang di area sini ya Mbak. Oke, dan di situ ada kamar mandinya ya? Iya, ini kamar mandi anak juga di Oke, sini. boleh kita lihat? Iya. Berarti emang tadinya, berarti kalau bisa dibilang berubah fungsi ya Mbak ya? Tadinya kan kamar tidur dan kamar mandi gitu Iya. ya? Jadi sekarang ruang belajar, bermain, terus ada kamar mandinya tetap. Iya. Tapi kalau dalam mendesain kamar mandi, apakah ada ini, kalau aku lihat kan ini juga putih, Putih, semua gitu iya. lagi-lagi. Sebenarnya kalau kamar mandi di rumah ini interiornya beda semua. Oh gitu? Ini Oke. yang putih abu-abu, di sebelah itu agak lebih feminim gitu. Nanti kita juga Oke. lihat ke sana ya. Jadi emang kalau interior kamar kita di sini tergantung yang punya. Oke, berarti mengikuti Jadi ya? ngikutin, kita nggak mesti yang harus ikut minimalis banget kayak yang di public areanya Oke, gitu. karena public area kan terlihat sama semuanya, tapi kalau Iya. kamar kan kita sendiri kan, Iya. masuk dan nggak langsung terlihat sama orang gitu ya, Mbak ya. Mm. Jadi nggak masalah konsepnya beda-beda gitu Iya, ya. Mbak ya. nggak masalah. Jadi makanya yang ini juga kayu warm, nanti kalau lihat yang di sana dia lebih muda kayunya. Oke, ayo kita lihat Mbak. Kalau di sebelah ini berarti kamar apa Mbak? Ini tadinya kamar adikku yang di sini. Makanya ini adikku perempuan. Jadi dia milih kayu juga kayu yang muda, terus lampunya rose gold. Oh iya, benar-benar ada sentuhan wanita Sentuhannya, cewek-cewek iya. gitu. Dia mejanya rose gold, pokoknya lebih feminim gitu kalau yang di sini. Tapi benar-benar di sini. Tapi sekarang jadi kamar apa Mbak? Kan adiknya nggak di sini. Iya, Berarti jadi kalau- kamar tamu sekarang. kamar tamu. Tamunya kayaknya nambah terus ya Mbak, nggak pulang-pulang ya. Teman-teman kalau misalnya di sini lihat ini aja view-nya kayak gini kan tiap bangun tidur tuh. Dan untuk lemarinya ditaruh di pojok sini dan Iya, lumayan emang gede dibikin juga sampai atas ya, sampai Mbak ya? atas karena kita barang tuh bisa masuk semua nggak Masuk biar di semua. luar nggak terlalu berantakan. Dan di sini juga loh, ini kan sisaan ini ditaruh aja cermin sampai bener-bener sampai atas ya Mbak, Sampai- full. Iya, biar di area yang sini kan agak sempit jadi biar agak lebih luas gitu Iya, sih. setuju sih. Karena kalau kita ngaca di sini itu kayak ngelihat arah Ngeliat kolam sana juga ya, pada akhirnya. biar lebih panjang. Nah, ini kamar mandinya nih. Tadi kata Mbak Andin ada yang beda. Coba kita lihat apa yang beda Mbak Andin. beda Loh, tapi lagi putih desainnya. juga, Mbak. Oh iya, putih juga ya. Tapi oh ininya Iya, lantainya, yang lantainya kita beda. Oke. Kalau di sana kan abu-abu ya, kalau di sini kita lebih inilah ada Walaupun beda tapi motif-motifnya. kayaknya semua moodnya tuh kayak soft aja gitu ya Mbak soft ya. ya. Emang nggak suka tiba-tiba ada warna cetar gitu ya. Oke. Dan sama ya Mbak, memanjang ya. Iya, Untuk memanjang. area basahnya di ujung situ dan ada jendelanya ya Mbak. Iya, semua ada jendela kecilnya sih di kamar mandi. Biar nggak lembab ya Mbak. Iya, biar nggak lembab. Oke, lanjut lagi Mbak. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Andin dan Miftah. Jadi podcast Kayak podcast ya, ini kan kayaknya udah asik banget nih tempatnya kayak gini. Oke Mbak Andin, makasih banget nih sebelumnya kita udah diajak keliling rumahnya, bercerita, sama-sama. rumahnya keren banget dan inspiratif banget nih. Pasti teman-teman yang nonton langsung terinspirasi. Nah boleh diceritain nggak Mbak, ini kan rumahnya didesain sendiri sama Mbak Andin dan Mas Egi nih. Gimana tuh Mbak? Prosesnya, suka dukanya mungkin boleh diceritain nggak? Iya, sebenarnya awalnya yang desain tuh saya sendiri karena Oh, ini kan gitu. rumah mama papa saya gitu kan. Nggak selesai desainnya karena kan kita ibarat ketemu klien tiap hari ya. Tiba-tiba besokannya kayaknya perlu ditambah ini, terus besokannya lagi tambahin tangga deh jadi 2 lantai. Itu yang tadinya 2 lantai, 1 lantai sempat berubah sampai beberapa kali. Akhirnya ya udah sempat kita pending dulu desainnya. Terus ini aku ketemulah dengan pacar yang sekarang jadi suamiku. Desainnya diambil alih aja sama suamiku itu. Oke, berarti pada akhirnya tuh justru Mas Egi yang ngedesain, bukan Iya, berdua, bukan berdua. Berarti kalau bisa dibilang diganti total tuh. Diganti desain. total waktu itu desainnya. Sama dia sama teman-temannya waktu itu dia punya konsultan sendiri gitu. Dan ini hasil akhirnya berbeda banget nggak Mbak sama yang Mbak Andin desain? Iya, karena waktu itu sama aku kan masih raw banget ya. Dan masih ada keinginan papa mama yang mau ini, mau itu. Kan kalau misalnya banyak kepala tuh untuk desain yang susah ya nyatuinnya.
makanya kadang butuh orang luar untuk bantuin itu sih. Suami istri arsitek tuh kan butuh orang lain juga tuh, karena sebagai biasanya penengahnya ya. Bener. Karena biasanya nggak ketemu gitu. Ini sama sih kejadian di aku, cuman bedanya aku sama orang tua bukan sama suami gitu. Dan aku dengar juga katanya rumahnya ini tuh disewakan ya Mbak. Biasanya untuk apa nih Mbak? Sewa untuk apa? Ya kalau disewakan iya, biasanya buat syuting, kadang iklan, terus photoshoot juga bisa sih. Nah itu teman-teman bisa kontak kemana tuh Mbak Andin? Bisa follow IG aja di Rumah T1, nanti di situ bisa ada kontaknya, bisa DM juga. Oke, itu teman-teman ntar muncul di sini ya, Rumah T1. Iya, mau buat podcast kayak gini di sini juga bisa. Bisa buat apa aja berarti ya Mbak ya. Ntar ya, masalah harga dan lain-lain langsung tanya aja. Kalau iklan misalnya di sini sosok yoga waktu itu pernah ada juga. Oke. Atau biasanya kitchennya yang paling sering dipakai sih area kolam sama kitchen. Tapi sih. semua areanya disewakan? Yang public aja ini. Yang public ini ya, terlihat ini ya. Oke, tuh teman-teman kalau ada yang tertarik buat syuting di sini bisa banget tuh, langsung aja tadi ya. Kalau kamar paling kamar tamu situ bisa lah. Oke, Mbak Andin makasih banget nih udah mau masuk Inspira Homes. Pastinya kalau rumah udah masuk Inspira Homes pasti inspiratif rumahnya. Amin. Makasih banget pokoknya, aku senang banget bisa datang ke sini ngobrol-ngobrol, udah dapet banyak banget inspirasi. Makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen nih kita datangin rumah siapa lagi. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicak Sonita Jana dan Instagramnya Inspira Homes dan TikToknya Wicak Miftah. Bye-bye. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Andin Miftah. Jadi podcast kita ya? Iya udah kucing, takut. Ya, dia mau ikut tampil gitu, kayaknya. tapi dia kesini nggak ya? Ya aku geli ya Allah.